Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang recall, precision, dan F-score. Ya, di video pertama, yaitu video yang sebelumnya, kita sudah membahas dasar-dasar tentang recall, precision, dan F-score tersebut. Kemudian kita akan melanjutkan ke video yang kedua, di mana di kesempatan ini kita akan mengulangi lagi sekilas tentang harmonic mean. Terutama kita lihat secara visualisasi sehingga diharapkan kita bisa lebih memahami mengapa kita memerlukan harmonic mean untuk rata-rata bagi F-score. Kemudian yang kedua, di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang recall, precision, dan F-score untuk binary class. Nah, kemudian bagaimana kalau multi class? Kemudian bahasan yang terakhir adalah tentang pengukuran apa yang disebut dengan sensitivity dan specificity. Yang kedua pengukuran ini sangat erat terkait dengan recall, precision, dan F-score. Ya, kita mulai dengan harmonic mean. Ya, kita sudah membahas tentang harmonic mean bahwa untuk F-score kita menggunakan harmonic mean, bukan menggunakan arithmetic mean, ya. Jadi di sini udah diberi ilustrasi juga bagaimana kalau rata-rata menggunakan arithmetic mean, ya. Di sini misalkan 0,9 recall dan precision 0,2, kemudian didapatkan rata-ratanya 0,55. Sedangkan kalau dengan harmonic mean itu 0,3. Kalau rata-rata 0,5, ini 0,3. Artinya lebih cenderung ke yang kecil. Kemudian kita lihat visualisasinya. Saya mengambil dari Wikipedia. Di sini ada seperti ini yang sebenarnya kita udah bahas juga sekilas di kesempatan sebelumnya. Ya, kita lihat lagi di sini saya sudah kopikan. Ya, di sini A, ya, yang A itu adalah arithmetic mean, rata-rata aritmetik, ya, yang A itu adalah rata-rata aritmetik, ya. Kemudian yang H itu adalah rata-rata harmonis. Sebenarnya ada lagi yang lain, ada G dan Q, ada geometrik dan Q, tapi kita tidak bahas, ya. Jadi di sini kita ada dua angka, ada A dan B, ada A dan B, di mana kasus di kita adalah recall dan precision, untuk precision dan recall bolak-balik apa-apa. Nah, ini ada dua angka, jadi ada A dan B, di mana A itu adalah sepanjang ini adalah A, kemudian B sebesar ini. Ya. Kalau arithmetic mean ini adalah rata-ratanya itu adalah tengah-tengahnya di sini, ya. Jadi angkanya itu adalah di sini adalah A di sini, ya. Ini adalah sepanjang ini adalah arithmetic mean, ya. Jadi ini adalah A plus B bagi 2. Kemudian kalau harmonic mean, ya. Kalau harmonic mean itu adalah yang H ini, yang segini. Ini adalah H. Ya, jadi kalau misalkan B-nya katakanlah kecil di sini, ya. Kemudian A-nya lebih banyak, ya. Maka kita akan lihat bahwa nanti kita dapatkan di sini secara kasarnya, ya. Ini adalah kemudian kita dapatkan nilai H-nya itu kecil di sini, H. Jadi kalau misalkan contohnya kalau B-nya misalkan contohnya di sini. Ya, artinya seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa akan lebih cenderung atau lebih katakanlah lebih berpihak ke yang kecilnya. Ya, saya kira seperti itu.
sebagai tambahan sedikit adalah yang di seperti diperlihatkan di sini, sebenarnya antara recall dan precision itu tidak harus sama dengan 1, tidak harus ya, tidak harus sama dengan 1, jadi bisa aja 0,9, 0,2 seperti itu tadi. Ini hanya untuk tambahan aja. Kemudian yang kedua, untuk visualisasi akan kita lihat. Untuk visualisasi harmonic mean ya, kita lihat di sini dari blok ini ada visualisasi geometric harmonic mean ya. Jadi di sini diperlihatkan ini adalah arithmetic mean ya, di mana arithmetic mean ada koordinat x dan atau koordinat horizontal dan vertikal. Kemudian untuk yang shadingnya ini, kegelapan gelap terangnya ini adalah menyatakan angka seperti itu. Ini adalah arithmetic mean. Kemudian di sini agnostic to scale, jadi kita tidak, meskipun tidak memperhatikan atau tidak tahu skalanya, tapi pada prinsipnya adalah seperti ini, atau lebih diperjelas lagi yang seperti ini. Nanti akan kita bahas agak lebih detail. Ini adalah arithmetic mean ya. Kemudian untuk harmonic mean ya, ini adalah harmonic mean ya. Kemudian kita akan bahas di sini ya. Ya, udah saya kopikan di sini. Ini adalah arithmetic mean, ini adalah harmonic mean, di mana kalau di sini ada yang sumbu yang mendatar dan sumbu yang vertikal. Di sini misalkan recall dan precision, mendatar horizontal dan vertikalnya recall dan precision. Demikian juga untuk harmonic mean dan arithmetic mean. Kemudian yang isinya yang shading ini adalah nilainya ya, nilainya kalau semakin terang itu semakin tinggi. Nah, kita lihat misalkan contohnya adalah yang ekstrim ya. Jadi salah satunya besar, misalkan di sini besar, yang satunya itu kecil di sini ya. Satunya kecil di sini, kecil. Nah, kemudian di sini kita dapatkan ini adalah di sini. Nilainya di sini itu artinya agak terang. Ya, agak terang itu maksudnya agak tinggi. Nah, kemudian bagaimana kalau harmonic mean? Ya, harmonic mean di sini dan di sini ya, tadi sama seperti yang di arithmetic mean. Kita lihat di sini. Di sini lebih gelap ya, lebih gelap. Ya, kalau kita lihat polanya bahwa di arithmetic mean itu adalah garis-garis yang linier, yang antara yang horizontal dan vertikalnya itu sama ya. Jadi miring-miringnya itu 45 derajat. Kemudian kalau kita lihat kalau yang harmonic mean ya, kita lihat di harmonic mean itu seperti ini ya. Nah, kita lihat seperti ini. Artinya sekali lagi bahwa cenderung di harmonic mean itu memberatkan atau cenderung ke yang kecil nilainya ya. Jadi kalau ada recall dan precision, kemudian salah satunya kecil, itu cenderung yang kecil ya. Kemudian yang kedua, topik yang kedua itu adalah recall, precision, dan F-score untuk multi-class ya, untuk multi-class. Kalau sebelumnya kita membahas yang binary class ya. Ini adalah yang binary class, kemudian nanti akan kita extend ke multi-class. Yang binary class, kelasnya itu sekarang misalkan kelasnya itu adalah kelasnya adalah A dan B ya. Ini adalah A dan B ya. Ini misalkan yang realnya. Kemudian ini adalah yang diprediksinya. Ini adalah A, kelas A dan kelas B ya. Nah, kita bisa menghitung recall, precision. Recall dan precision itu adalah untuk recall precision untuk kelas A gitu.
Misalkan kelas A. Ini adalah true positif, ya. True negatif, ya. Kemudian ini adalah false, false-nya positif karena ini adalah positif yang A. Karena kita menghitung yang A ya. Positif, ya. Jadi karena ini di sini adalah predikat, ini kemudian predicted, kemudian ini adalah positif, pokoknya di sini adalah positif ya. Kemudian ini adalah false, ya karena di sini negatif, karena yang kita cari recall precision yang B. Kemudian adalah negatif, ya. Ini sudah jelas seperti itu. Nah kemudian sebelum kita ke multi class atau kita hitung dulu di sini, ulangi lagi. Recall itu adalah true positif dibagi dengan total yang realnya di sini, total real, yaitu artinya true positif plus false negatif karena total realnya di sini. Kemudian kalau precision itu adalah dibagi dengan total prediksi di sini, true positif kemudian false positif. Oke, seperti itu. Nah kita juga sebenarnya bisa menghitung precision dan recall untuk B, tapi atau kita langsung aja ke multi class ya supaya kita jadi lebih jelas. Misalkan kelasnya A, B, dan C. Ini adalah yang realnya. Ini realnya. Kemudian ini adalah yang predikatnya. Kemudian di sini ada juga kelasnya A, B, dan C. Nah, bagaimana menghitung recall dan precisionnya? Kita menghitung recall. Di sini recall, ya mungkin saya dirapikan dulu. Recall. Kemudian dihitung precision, mungkin seperti ini aja. Ya. Recall precision untuk kelas A. Ya. Ya, saya merah aja di sini. Recall precision untuk kelas B. Recall precision untuk kelas C, ya. Ya. Kalau recall untuk kelas A, artinya true positif kelas A itu adalah ini, true positif kelas A. Karena realnya A, diprediksinya A. Kemudian dibagi dengan recall itu adalah dibagi dengan total realnya A, ya. Total realnya A. Total realnya A itu adalah yang di sini. Ya. Total realnya A itu adalah di sini. Ya. Ya, jadi total realnya A itu adalah yang di sini. Itu kita ini tanda misalkan total real A. Jadi ini adalah true positif A bagi total real A. Kemudian precision itu adalah true positif A bagi bagi total prediction yang A, yaitu yang di sini. Ya. Ya, artinya dijumlahkan ini TPA kali jumlahkan ini. Ya, ini adalah berarti ini adalah total prediction A. Ini berarti total prediction A. Kemudian recallnya B. Recallnya B itu adalah true positifnya B ya dibagi dengan total yang realnya B di sini, total realnya B. Artinya yang nilai ini di sini jumlahnya ditambahkan yang true positif
B ini di bawah di sini. Ini adalah total realnya B. Ya, jadi untuk recallnya B ya total true positifnya B bagi total real B. Demikian juga precision true positif B ya true positif B bagi total prediction B. Total prediction B mana? Ya total prediction B adalah yang di sini. Ya. Ini adalah total prediction B. Total prediction B. Total prediction B itu artinya yang di sini tambah di sini tambah di sini. Ya saya kira jelas ya kalau untuk C berarti dan seterusnya dan terusnya. Sekali lagi yang perlu diingat adalah kita menyebutkan recall atau kita menyebutkan precision itu adalah untuk sebuah kelas ya. Berbeda dengan akurasi. Kalau akurasi itu tidak menyebutkan kelasnya. Kalau akurasi itu yang total semua benar bagi total angka di data test tersebut atau total record di data test tersebut ya. Ya ini adalah topik yang kedua tentang recall precision dan F-score untuk multiclass. Jadi F-score itu sama saja, yang penting di rata-rata harmonik. Kemudian ada sensitivity dan specificity. Ya. Kita balik lagi ke tabel atau confusion matrix ya. Ini kita ke confusion matrix untuk dua kelas ya. Kita lihat dua kelas ya. Ini berangkatnya dari dua kelas. Kalau multi kelas juga nanti bisa dikembangkan, tapi kita bisa dua kelas. Ini adalah realnya. Kemudian adalah ini ada prediksinya. Ya. Ini adalah true positif, true negatif, di mana A itu adalah positif. Ya, kita dalam kasus ini misalkan kita ini adalah positif, ini adalah negatif. Ini adalah positif, adalah negatif. Ya, kemudian di sini adalah false-nya apa? Positif karena di sini positif ya. Kemudian ini false negatif karena di sini negatif. Oke. Kemudian ada recall-nya kelas A ya, yaitu adalah yang true positif bagi true positif plus false positif ya. Pembaginya adalah yang maaf ya keliru. False negatif. Jadi pembaginya adalah realnya kalau recall. Nah, di sini recall itu nama lainnya itu adalah sensitivity ya. Nama lainnya adalah sensitivity. Ini adalah nama lainnya adalah sensitivity. Kemudian di sini kita tidak mengenal misalkan recall, misalkan yang kita udah bahas sebelumnya ya, recall A, kemudian recall ini recall positif ya, jadi recallnya yang positif tadinya ya, kemudian kita tidak mengenal recall negatif, yaitu true negatif bagi dengan true negatif bagi dengan total realnya negatif. Realnya negatif itu adalah di sini, ya, realnya negatif. Jadi true negatif bagi true negatif plus ya false positif. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan recall B sama dengan ya yang ini berarti artinya true negatif. True negatif itu adalah sebenarnya true positifnya B ya. Jadi kemudian recall negatif ini apa yang disebut dengan specificity. Ya, specificity. Ini adalah specificity. Tetapi dengan catatan di sini mengapa kita perlu ada recall seperti ini ya, recallnya untuk B di sini ya. Jadi ini adalah recallnya B sebenarnya ya. Karena jumlah A ya, jumlah record A
record A dan jumlah record B itu relatif balance. Artinya jumlahnya relatif sama, sehingga perlu dicari recall yang dari A dan recall dari B. Ya. Recall dari A dan recall dari B. Ya ini sensitivity, yaitu recall. Kemudian specificity, yaitu recall juga. Ini recall A, kemudian ini recall B. Ini adalah salah satu yang banyak itu digunakan di medis ya. Contohnya seperti ini ya. Ini di medis untuk misalkan COVID-19 itu perlu menghitung juga sensitivity dan specificity ya. Di mana kita lihat di sini jumlahnya ya. Jumlah untuk total negatifnya itu ada 34 ya, per 34. Kalau yang positifnya per 34. Kalau yang negatifnya per 100, berarti totalnya 100. Artinya tidak terlalu imbalance ya. Jadi kita perlu mencari kedua-duanya, sensitivity, specificity. Jadi recall untuk kasus yang positif, recall untuk kasus yang negatif ya. Jadi dua-duanya, recall dan positif dan recall negatif. Itu apa yang disebut dengan sensitivity dan specificity. Ya, jadi bagaimana supaya bisa recall untuk yang kasus positif, artinya supaya tidak keliru yang positif, demikian juga yang negatif ya. Jadi keperluannya terutama untuk yang relatif balance. Ya, saya kira seperti itu untuk pembahasan recall precision dan F-score dicukupkan di sini.